kami hormati Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah yang kami hormati Bapak Direktur PIPD Dirjen Bina Pembangunan Pak Iwan Kurniawan. Penyusunan dokumen perencanaan kali ini akan terasa spesial karena dilaksanakan secara bersama-sama pada semua level pemerintahan, baik provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia. Mengingat pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 yang akan mengatur periodisasi yang sebelumnya berbeda antara masing-masing daerah menjadi sama untuk semua daerah di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kepala Badan Provinsi Jogja, Bapak Beni Suharso, SE, MSI. Sekali lagi terima kasih Pak telah hadir dan memberikan sedikit sambutan dan arahan, kemudian ada informasi. Sebenarnya kalau nggak diinformasiin, saya juga sudah siap belanja Pak untuk ke Jogja. Saya rasa apalagi Pak Wisnu tuan rumah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, khususnya provinsi yang hadir baik offline maupun online, wilayah Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Ini gelombang pertama ya Pak Wisnu, Pak Kaban, Bapak dan Ibu. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu, para pejabat khususnya di lingkup Ditjen Bina Bangda. Ini hadir juga fungsional dan koordinator setingkat eselon 4 dan eselon 3 Pak. Dan memang ini yang ditunggu sebenarnya dari kami di Ditjen Bangda, bagaimana untuk pelatihan sumber daya manusia, bukan hanya kaitannya dengan pemenuhan rasio, tapi ini yang kita tunggu, bagaimana kita bisa mempunyai pembekalan terhadap perencanaan pembangunan daerah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, para hadirin dari daerah wilayah Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Bapak Ibu dari teman-teman yang hadir juga staf-staf senior yang diutus untuk belajar bimbingan teknis dalam rangka untuk memberikan pemahaman terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah yang memang menjadi tugas dan fungsi kami. Bapak dan Ibu, saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf Pak Kaban, Bapak dan Ibu peserta daerah yang seharusnya Pak Dirjen ingin hadir. Beliau sangat konsen dan saya sampaikan di sini kumpul para eselon 3 dan eselon 2 di lingkup Ditjen Bina Bangda yang memang mempunyai tugas di ujung menjadi leading pada saat kita bicara sinkronisasi dan harmonisasi terkait dengan perencanaan pusat dan daerah. Beliau, ya saya nanti malam atau saat nanti sore, tiba-tiba beliau suruh mendampingi Pak Menteri besok pagi, sehingga beliau masih tentatif apakah dari Pak Menteri nanti langsung ke sini atau tidak. Beliau yang penting berpesan kepada kami, titip ini supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian saya lihat Pak Kaban, Bapak dan Ibu di dalam online itu ada 979 saat ini. Katanya Pak Kaban, saya kontak kabupaten kota suruh ikut hadir masuk. Ternyata susah karena saking penuhnya. Luar biasa pertemuan bimbingan teknik BINTEK ini dalam rangka untuk penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah ternyata ditunggu-tunggu Pak Wisnu. Termasuk saya sebenarnya. Kalau jabatan PLT itu pejabat lillahi ta'ala yang tentunya harus belajar dengan Pak Wisnu, dengan Pak Bob, dengan Bu Sondang, Pak Bowo, Pak Randy, kawan-kawan yang memang sudah lama berkecimpung di dalam dunia perencanaan pembangunan daerah. Saya ingin belajar, tentunya teman-teman ternyata juga Pak Wisnu. Pada saat saya di Bakren, saya sampaikan bahwa kapan kita melakukan penguatan kapasitas terhadap perencanaan pembangunan daerah. Bagi saya, penguatan perencanaan pembangunan daerah untuk Bangda itu menjadi hal yang sangat strategis. Kalau kita tidak bicara perencanaan yang baik, benar, dan berkualitas, tentunya pelaksanaan implementasi, monitoring, evaluasi, pengendalian tentunya hasilnya buruk. Karena kualitas perencanaannya itu kurang baik. Walaupun ada beberapa regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan sebagai standar prosedur pedoman bagi kita, bagi di tingkat pusat dalam rangka melakukan fasilitasi, evaluasi, dan pengendalian, kemudian dalam rangka untuk perencanaan penyusunan di tingkat provinsi dan kabupaten kota, tapi banyak hal
yang tentunya bisa menimbulkan perbedaan pandangan pada saat kita bicara perencanaan. Yakin saya seperti itu, karena ada bicara kita mau ke Jogja, ada yang lewat darat, ada yang lewat pesawat, ada yang mungkin sudah di Jogja tapi ujungnya mau ke Jogja. Nah, ini bagaimana kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi hal yang sangat penting. Kebetulan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Dijabarkan di dalam Permendagri, struktur organisasi di mana ada Direktorat Perencanaan Evaluasi Informasi Pembangunan Daerah. Kemudian lagi dibagi SUPD 1, 2, 3, dan 4. Artinya antara perencanaan dengan urusan ini harusnya berkolaborasi dalam rangka untuk meningkatkan perencanaan pembangunan daerah. Ditjen Bina Bangda diberikan tugas untuk mengawal terhadap perencanaan pembangunan daerah. Karena perencanaan pembangunan daerah harus sejalan dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Pertanyaan saya dari dulu apakah kita bisa menjawab sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah? Bapeda, Bangda, provinsi, kabupaten, apakah bisa menjawab sinkronisasi antara perencanaan provinsi dengan kabupaten kotanya? Apa yang disebut konsistensi terhadap perencanaan pembangunan daerah? Apakah dalam satu kebijakan yang nantinya akan muncul program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan? Apakah program, kegiatan, subkegiatan, serta target? Apakah itu yang dimaksud dengan sinkronisasi atau konsistensi terhadap perencanaan pusat dan daerah maupun provinsi dan kabupaten kota? Apa yang diterapkan pembinaan, fasilitasi, evaluasi yang dilakukan oleh Bangda, apakah juga dilakukan oleh provinsi kepada kabupaten kotanya? Ini menjadi PR yang sangat besar menurut saya, dan saya melihatnya momentum terhadap pelaksanaan sinkronisasi harmonisasi pada saat kita bicara RPJMN 2020-2024 berjalan duluan tidak serentak dengan RPJMD-nya daerah ataupun RPJPD maupun RPJPN, tidak sejalan di dalam penyusunan atau penetapan, sulit kita bisa katakan bahwa itu bisa terjadi sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. Momentum inilah yang kami berinisiasi, Bapak dan Ibu, khususnya kawan-kawan di daerah, terkait dengan persiapan pilkada serentak, di mana pemerintah sudah memikirkan secara matang menurut saya, pada saat bicara sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah harus tegak lurus. Itu yang disampaikan Bapak Presiden pada saat pidato pertamanya. Bagaimana sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah tegak lurus. Disitulah muncul kebijakan terkait dengan pilkada serentak, di mana sama-sama menyusun satu dokumen perencanaan di tingkat nasional, serentak atau paralel dengan penyusunan dokumen perencanaan di tingkat provinsi, bahkan sampai dengan ke tingkat kabupaten kota. Mudah-mudahan momentum pilkada serentak, tugas fungsi Ditjen Bina Bangda melakukan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. Dalam hal ini kita fokus terhadap daerah, kita yang diberikan mandat untuk mengawal bagaimana perencanaan pusat itu bisa sejalan dengan perencanaan di tingkat daerah. Tidak mungkin kami melakukan pembinaan, fasilitasi, evaluasi terhadap perencanaan di tingkat kabupaten kota. Kami punya provinsi, 34 provinsi yang sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk dapat melakukan sinkronisasi terhadap kabupaten di wilayahnya. Artinya berjenjang. Kalau ini berjalan, mudah-mudahan kualitas perencanaan kita dan sinkronisasi atau konsistensi terhadap perencanaan itu bisa terjawab. Nah, momentum Pilkada serentak 2024 yang nantinya akan menyusun dokumen perencanaan nasional maupun perencanaan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan akan berakhirnya RPJPD tahun 2025, inilah momentum yang sangat strategis bagi kita. Saya yakin Pak Kaban juga berpikir seperti itu, sehingga telepon kabupaten kotanya hadir. Dan saya yakin juga kawan-kawan di pemerintah daerah yang hadir saat ini luar biasa,
hampir 1000, bahkan kalau dibuka 2000, mungkin 2000 Pak Wisnu ya. Gitu. Karena memang mereka ingin belajar, karena memang ingin mendapat informasi yang lebih dengan momentum pada saat nanti pilkada serentak itu disusun dokumen perencanaan yang terintegrasi ataupun sinkron antara perencanaan pusat daerah. Kenapa kami lakukan pertemuan pada hari ini? Sebenarnya momentumnya sangat kuat. Kita tidak lagi bicara untuk 2023 mungkin, tapi kita bicara 2023 yang memang masa jabatannya pemerintah gubernur habis ya Pak Wisnu ya. Makanya disusun untuk rancangan RPD ya, disusun, dan Pak Bob sedang menyusun dengan Bu Sonang imennya. Ini ditunggu timelinenya. Jadi kita jangan sampai kita telat di 2023 kita sudah masuki penyusunan APBD. Momentum kita adalah 1 tahun di 2023 untuk fasilitasi terhadap penyusunan dokumen RPJMD, RKPD di tahun 2024. 1 tahun ini harus benar-benar kita matang pada saat kita bicara sinkronisasi ataupun kualitas di dalam perencanaan. Jadi kami akan susun Pak Kaban, Bapak dan Ibu di PIPD akan menyusun, ya ini usulan saya, kalau diterima Pak Bob, kalau diterima Pak Bowo, Pak Wisnu, Bu Sondang, kami akan menyusun pedoman bagaimana fasilitasi kita dalam rangka untuk menyambut atau meningkatkan kualitas kita pada saat kita bicara pilkada serentak. Salah satu agenda isunya yaitu bagaimana daerah yang 2003 habis masa jabatannya. Bagaimana dengan 2024, bagaimana dengan pilkada serentak? Apakah seperti dulu RKP keluar belakangan daripada RKPD pedomannya? Ini juga harus kita dudukkan dengan kawan-kawan di Bappenas supaya sejalan. Bagaimana RPJPN, RPJMN, kemudian RKP sejalan dengan RKPD, RPJPD, RPJMD. Nah ini menjadi PR Pak Kaban, Bapak dan Ibu. Kami akan buat pedoman bagaimana fasilitasi, bagaimana kolaborasi antara PIPD dengan SUPD 2 sebagai pengampu urusan, bagaimana kolaborasi antara Bapeda dengan OPD-OPD-nya pada saat kita menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi maupun yang tegak lurus antara perencanaan pusat maupun perencanaan daerah. Kemudian dengan beberapa isu yang aktual, kemudian momentum ini, Pak Wisnu ini menginisiasi untuk kita lakukan bintek dalam rangka untuk pemenuhan rasio. Rasio ini mungkin kita dengan PP 12 ya, harus ada uji kompetensi, kemudian ada sertifikasi. Ini sangat mendukung dalam rangka untuk peningkatan rasio SDM yang memang membidangi terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Di kami banyak yang menguasai atau di daerah, tapi kita tidak punya kaitannya dengan analisis yang memang membidangi perencanaan. Mudah-mudahan ini menjadi embrio yang nantinya bisa menjadi bagian untuk ditingkatkan ke depan. Kemudian kami juga di dalam suatu proses penyusunan dokumen perencanaan, seringkali data itu tidak menjadi hal yang sangat strategis. Data itu hanya sekedar untuk mengisi, diinput, kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak melalui satu proses. Di mana ada Perpres 39 mengamanatkan bahwa ada satu data Indonesia. Satu data Indonesia, kemudian belum dijabarkan, kemudian ada juga mandat dari terkait dengan data di dalam Undang-Undang 23 ada data statistik sektoral daerah, Pak Kaban. Di mana di dalam undang-undang sebenarnya itu menjadi kewajibannya pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk memberikan data statistik sektoral kepada publish ataupun kepada masyarakat ataupun kepada kami di tingkat pusat. Tapi seringkali kami belum melihat data statistik sektoral yang dipublish. Tapi sering kami pakai dan kami lihat dan publish itu adalah data statistik dasar yang dipublish oleh BPS yang memang menjadi kewenangannya BPS. Data ini tidak pernah digunakan dalam rangka untuk penyusunan dokumen baik di dalam penyusunan program dan kegiatan sampai dengan kegiatan, subkegiatan. Ini yang kami akan coba kembangkan bagaimana sistem informasi pemerintah daerah
itu akan tersequence antara data, kemudian data perencanaan pembangunan, kemudian perencanaan pembangunan, dan yang berikutnya adalah profil dan analisis. Ada beberapa provinsi yang maju sudah menyusun profil dan melakukan analisis. Tapi ada beberapa provinsi atau kabupaten yang belum mempublish profil yang sebenarnya itu menjadi mandatnya di dalam Undang-Undang 23. Kami akan coba petakan dan inventarisir apa yang menjadi mandat yang harusnya dilakukan oleh daerah dalam rangka untuk mendukung terhadap peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Kemudian kami akan susun dan kami akan lebih banyak melakukan diskusi, Pak. Mudah-mudahan di tahun depan juga kita lakukan pertemuan pada Bintek ini, Pak Wisnu. Kita lakukan secara detail, kita lebih detail lagi ya, lebih teknis lagi. Kita mungkin bisa des gitu ya, karena momentum kita bicara 2023, tahun 2023 untuk Pilkada serentak 2024-2025. Nah ini mungkin yang perlu menjadi perhatian bagi kita, dan kami sekali lagi mudah-mudahan kami akan lebih dekat dengan teman-teman di Bapeda Provinsi dan Bapeda Kabupaten Kota. Kami akan susun beberapa poin-poin strategis dalam rangka komunikasi, koordinasi, kolaborasi dengan kawan-kawan di provinsi. Dan kami juga akan memonitor bagaimana kawan-kawan provinsi bisa juga melakukan apa yang seperti kita lakukan di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi kepada kabupaten kota. Nah ini yang menjadi catatan bagi kami, dan kami harap ini menjadi hal yang sangat penting dan menjadi komitmen kita bersama. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kami terkait dengan beberapa poin tadi, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ada hal-hal yang sangat penting yang perlu disampaikan, pesan dari Pak Dirjen di dalam sambutannya, antara lain pemerintah daerah dapat segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD tahun 2025 sampai dengan tahun 2005 sampai tahun 2025. Kemudian pemerintah daerah pada tahun 2023 agar mulai menyusun RPJPD tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Ini juga hal yang sangat penting, sudah harus mulai, tentunya harus kita duduk bareng antara Bangda dengan kawan-kawan di provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Kemudian yang berikutnya musyawarah RPJPD tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan sesuai dengan Undang-Undang 25. Kemudian RPJPD yang sudah disusun dapat menjadi satu pedoman bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak pada tahun 2024 serta penyusunan RPJMD teknokratik tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Yang terakhir, daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 agar mempersiapkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 serta penyusunan Renstra PD tahun 2024 sampai dengan 2026 bagi perangkat daerah. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Atas nama Dirjen Bina Pembangunan Daerah, pertemuan Bintek dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, kegiatan dalam rangka memenuhi rasio sumber daya manusia, perencanaan pembangunan daerah kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh 1 tahunnya RKPD itu harus jalan. Dan kita mempunyai dokumen RPJPD, RPJMD, kemudian mempunyai dokumen RKPD. Kalau kita tidak berbasis sistem, kalau kita tidak hanya berbasis manual, tentunya kita tidak punya dokumen RPJPD selama ini. 20 tahun tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita buka pada saat kita menyusun RPJMD. Apalagi pada saat kita bicara RKPD, kita tidak pernah melihat RPJB atau RPJPD. Jika dengan sistem semua itu terikut dan evidennya ada, semua itu menjadi payung konsistensi terhadap RPJPD, RPJMD.